Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Ketemu kembali kita dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan indikator pembelajaran kita tentang teks berita berkenaan dengan struktur berita dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Sebelum lebih mendalam, silakan kalian cermati dahulu tayangan Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang Bapak jelaskan dulu tentang struktur teks berita. Agar kita bisa menulis teks berita dengan baik, tentunya kita harus ketahui dahulu apa struktur atau bagian-bagian dari teks berita tersebut. Bagian-bagian dari teks berita itu terdiri atas 3. Yang pertama, orientasi berita atau sering juga disebut dengan kepala berita. Apa itu kepala berita? Merupakan bagian biasanya di awal dari sebuah teks berita berupa pengenalan masalah atau hal-hal penting yang akan dibahas dalam berita. Jadi, seseorang pembaca akan dengan cepat mengetahui inti berita yang disampaikan hanya dengan membaca kepala berita. Jadi ketika dia sudah membaca kepala berita, dia langsung akan mengetahui inti dari berita yang disampaikan. Yang kedua, bagian struktur peristiwa atau disebut juga istilah lainnya tubuh berita. Tubuh berita itu berisi bagian-bagian penjelasan dari hal-hal penting yang terdapat di kepala berita tadi. Jadi dijelaskan pada bagian tubuh berita. Biasanya tubuh berita itu kebanyakan berisi, kalau di unsur kemarin, bagian how dan why atau mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, yang terakhir, bagian dari sebuah teks berita itu adalah sumber berita. Sumber berita atau istilah lain sering juga disebut dengan ekor berita. Sumber berita bisa saja terdapat di awal atau di akhir. Nah, kalau istilah lain ekor berita merupakan bagian akhir dari berita yang berfungsi untuk menutup atau mengakhiri sebuah teks berita. Jadi hanya hal-hal yang tidak terlalu penting dalam sebuah berita. Secara umum bisa kita gambarkan, sering orang menyebut dengan piramida terbalik. Struktur berita itu dengan piramida terbalik. Seperti ini gambarnya. Jadi bagian atas sekali kepala berita, kemudian di tengahnya ada tubuh berita, dan terakhir ada ekor berita. Jadi berita sering, struktur teks berita sering digambarkan dengan gambar piramida terbalik. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kalau tadi kalian sudah menguasai struktur teks berita, jadi tahu bahwa teks berita itu harus punya kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ketika kita ingin menjadi seorang penulis berita, kita juga harus memahami kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks berita. Langsung saja, kaidah bahasa yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Jadi, seorang penulis berita itu harus menuliskan beritanya dengan bahasa yang mudah dimengerti
oleh semua kalangan, baik kalangan yang berpendidikan tinggi maupun kalangan yang berpendidikan rendah, dari orang kantor sampai petani. Semua harus mudah memahami tulisan seorang penulis berita. Jadi tidak perlu terlalu banyak membuat pilihan kata dalam kalimat-kalimat kita yang berupa istilah-istilah ilmiah atau istilah-istilah yang sulit dimengerti orang. Cukup gunakan bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti oleh semua kalangan. Walaupun tetap harus memperhatikan penggunaan kata-kata baku dalam penggunaannya. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Karena berita itu salah satu teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, sehingga sering kita seorang penulis berita harus memuat secara langsung kalimat yang disampaikan oleh orang yang kita wawancarai. Nah, kalimat yang langsung disampaikan oleh orang yang kita wawancara itulah disebut dengan kalimat langsung. Kalimat langsung berarti adalah kalimat yang disampaikan oleh orang pertama atau orang yang berbicara. Contohnya, tanda petik, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tanda petik, koma, ucap Sutama. Nah, ini contoh kalimat langsung. Jadi ini adalah kalimat dari narasumber yang bernama Sutama. Jadi kalimatnya tidak diubah oleh wartawan, ditulis seperti diucapkan oleh Bapak Sutama tersebut. Selanjutnya, kata kerja mental. Kaidah bahasa, kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seorang terhadap suatu tindakan. Jadi, kata kerja mental itu menunjukkan perasaan seseorang. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, kata merasa tertipu merupakan kata kerja mental. Jadi kata kerja mental itu bukan berupa benda, tapi berupa rasa dan sifat. Selanjutnya, penggunaan konjungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ingat kemarin pada pada unsur-unsur berita, bagian waktu dan tempat merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah teks berita. Apa kemarin? Where dan when. Yang contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sudarma saat dihubungi Minggu dalam kurung tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Nah, pada kalimat Minggu tanggal 8 bulan 10 2017 itu menunjukkan keterangan waktu. Kemudian yang menunjukkan keterangan tempat adalah Wonosari. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi kata yang berfungsi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam kalimat majemuk. Kata konjungsi temporal berarti konjungsi yang menunjukkan keterangan waktu atau peristiwa. Contoh, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Semua kata-kata tersebut menunjukkan kata hubung yang bersifat temporal atau menunjukkan waktu atau kronologi, urutan waktu. Demikian tadi anak-anak, sudah Bapak sampaikan penjelasan Bapak tentang struktur teks berita dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Selanjutnya
kita akan bekerja dalam kelompok. Nanti Bapak akan berikan tugas kepada kalian untuk kalian diskusikan di dalam kelompok tentang struktur berita dan juga kaidah-kaidah bahasa di dalam teks berita. Silakan nanti kalian langsung pencet link yang akan Bapak bagikan di WA kelompok kalian masing-masing. Selamat bekerja. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Kesimpulan dari materi kita, silakan kalian simpulkan. Apa yang menurut kalian penting untuk kalian catat, silakan kalian catat. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.